Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya pribadi Ahmad Abu Yusuf alias AAI. Mudahan selalu kita diberikan kesehatan ya dalam situasi dan kondisi apapun, karena kesehatan itu nomor satu. Dalam video ini sebenarnya sudah pernah saya bahas juga, dan itu berupa cerita dari cerita nyata, kisah nyata yang pernah saya alami ketika saya masuk di perusahaan PT Pama Persada Nusantara. Tapi dalam video ini akan saya coba jelaskan lebih rinci aja, tidak begitu sebuah dalam cerita ya kan. Nah, kalau yang mungkin suka dengan cerita kisah nyata, bagaimana proses step by stepnya ketika saya masuk di PT Pama, bisa klik di atas ya. Dalam video ini konteksnya adalah bagaimana prosesnya. Yang pertama pastinya Anda bisa mencari info lowongan pekerjaan itu dari media digital. Kalau mungkin majalah-majalah saat ini kurang memungkinkan, dari misalkan koran juga sangat kurang memungkinkan. Zaman sekarang eranya digital. Cari info yang benar-benar akurat. Itu lowongan pekerjaan Pama atau hanya sekedar penipuan, karena perlu berhati-hati. Nanti kita akan cantumkan di link deskripsi video ini, yaitu adalah channel dari RK Group, di mana channel RK Group itu akan selalu memberikan info tentang lowongan pekerjaan di PT Pama Persada Nusantara yang insya Allah benar-benar akurat. Jadi sekali lagi di sini saya tegaskan, perlu berhati-hati ketika Anda mau mendaftar atau melamar di PT Pama Persada Nusantara, yang Anda mungkin dapat infonya dari beberapa media. Perlu berhati-hati ya. Sekali lagi Anda bisa klik aja di deskripsi. Di situ sudah saya cantumkan link dari channel RK Group. Ya insya Allah infonya valid dan aman, terpercaya. Karena langsung kita dapat infonya dari pihak PT Pama Persada Nusantara langsung. Jadi step by stepnya pertama, ketika Anda sudah mendapatkan info lowongan pekerjaan, kemudian melamar, panggilannya bervariatif. Bisa dari sebuah SMS, mungkin saat ini bisa panggilannya dalam sebuah WhatsApp, ataupun baik call langsung, telepon langsung kepada Anda. Yang paling terpenting, tempat lokasi di mana Anda pada saat proses psikotes itu jelas. Jadi misalkan proses psikotesnya dalam suatu ruangan kecil, orangnya sedikit, nah itu perlu berhati-hati. Jadi benar-benar perlu diperhatikan, karena tidak sedikit yang benar-benar membawa nama Pama untuk sebagai kepentingan pribadi alias penipuan. Jadi perhatikan, sudah dari panggilan Anda datangin, kelihatan banget kok, ciri khasnya adalah pasti ramai banget peminatnya pada saat panggilan psikotes pertama. Nah mungkin tahapannya ada sedikit berbeda, cuman kalau yang pernah saya alami adalah psikotes dulu malahan saya adalah sebuah SMS belaka. Jadi seakan-akan kayak nggak percaya gitu ya, kok SMS gitu. Bahkan ada perusahaan yang besar aja malah nelpon. Jadi saya pikir bisa ecek-ecek nih perusahaannya. Kemudian tetap saya datangin. Psikotes pertama adalah kita interview biasa. Mungkin kategorinya adalah interview user ya. Mungkin kalau saya salah, mungkin bisa diperjelas sebagai teman-teman karyawan Pama yang mungkin saat ini masih aktif. Karena kalau saya kan sudah lama banget tidak aktif di Pama, mungkin barangkali ada kesalahan. Jadi interview biasa di awal, misalkan kita menyodorkan ijazah kita, ditanyalah bla bla bla, misalkan dari asal mana, hobi apa, pendidikan terakhir apa, ada kompetensi atau pernah experience kerja di mana dan lain sebagainya. Hanya model yaitu interview standar. Dan pada intinya interview tersebut juga harus berhati-hati. Tunjukkan di mana Anda semuanya itu benar-benar ingin bekerja. Itu salah satu yang perlu ditunjukkan. Kedua, selalu bersikap di situ adalah yang istilahnya dengan posisi santai. Tidak perlu terburu-buru menjawab sebuah pertanyaan, tidak perlu tergesa-gesa, karena di situ juga adalah nilai daripada psikotes. Jadi tenangkan hati ketika diinterview di PT Pama. Kemudian tunjukkan bahwa Anda benar-benar niat untuk bekerja. Dan yang ketiga adalah tunjukkan bahwa Anda akan menjadi seorang yang nantinya nurut, patuh, taat terhadap aturan yang berlaku di perusahaan Pama tersebut. Nah dari interview tersebut, maksud saya, setelah itu selesai, itu langsung digugurkan. Biasanya tereliminasi banyak, nggak sedikit, karena biasanya interview awal itu banyak banget dalam ruang lingkup kategori psikotes ya, banyak orangnya. Kemudian dari interview user tadi akan berkurang banyak sekali, tinggal sedikit orangnya. Kemudian dari situ mungkin ada istirahat dulu setengah hari, di jam tengah hari ya maksud saya, misalkan istirahat makan siang. Setelah itu dilanjut lagi dengan interview kedua. Itu biasanya baru menjawab dengan poin soal-soal teknik. Misalkan kalau memang Anda ingin jadi seorang operator dan mekanik, digabungkanlah dua soal tersebut. Pembahasannya misalkan kalau jadi driver harus tidur berapa lama, misalkan jadi mekanik akan juga ada pertanyaan. Intinya dua pertanyaan digabungkan, karena ujung tombak dari perusahaan Pama adalah mekanik dan operator.
Dua ujung tombak ini akan pastinya digabungkan menjadi salah satu soal. Dan soalnya kategorinya banyak banget. Nah, di situ mungkin ada sedikit tips. Jadi ketika Anda menjawab soal, itu diberi waktu. Tak, gitu ya. Jadi istilahnya beberapa menit harus menjawab berapa lembar. Di situ juga dibutuhkan ketenangan, kesabaran dalam diri Anda. Jadi harus tunjukkan bahwa Anda sabar ketika mendapat pressure, ketika mendapat tekanan dari seorang atasan, bisa menyikapinya sedewasa mungkin. Tunjukkan di situ dan dijawab semampunya. Dijawab setelah selesai, baru nantinya akan dipanggil lagi beberapa orang yang benar-benar memenuhi kriteria dari PAMA. Ya pastinya tidak akan banyak. Yang dipanggilnya itu nantinya bisa jadi adalah panggilan langsung, dalam artian untuk proses yang namanya medical check up. Jadi ketika di situ kemungkinan suruh pulang. Setelah pulang ada beberapa panggilan yang mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu dan lain sebagainya untuk panggilan medical check up. Setelah panggilan medical check up, nah di situ lagi yang menentukan adalah fisik dari Anda dan kemudian memang kembali kepada Tuhan kita masing-masing. Kita memperkuat doa dan upaya usaha. Jadi intinya fisik Anda juga harus benar-benar diperhatikan kesehatannya, karena yang nanti menentukan adalah hasil daripada medical check up. Setelah di medical, semuanya nanti akan ketahuan ada penyakit atau tidak dan lain sebagainya. Nah dari situ akan berkurang lagi porsi orangnya. Jadi lebih sedikit. Bisa jadi hanya 11-13 orang. Mungkin tidak akan banyak jumlah dalam satu tempat rekrutmen. Nantinya digabungkan dengan satu tempat rekrutmen lain seluruh Indonesia, baru dicampur baurkan dan nantinya akan ditaruh pendidikan khusus. Misalkan di Kaltim di Bontang, atau di Kalimantan Selatan, atau mungkin bisa di Bandung, atau di Cilodong, dan lain sebagainya. Setelah proses daripada medical selesai, tinggal diambil sedikit, baru nanti akan dipanggil kembali untuk dikirim ke job set yang nantinya adalah tempat pendidikan khusus baik mekanik maupun operator. Jadi setelah pendidikan dari sana, itu proses lamanya bisa 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tergantung daripada job set masing-masing. Jadi untuk masalah durasi, untuk pendidikan itu tidak bisa kita tentukan. Yang jelas untuk seorang mekanik pasti untuk pendidikannya agak sedikit lama dibandingkan operator mekanik magang maupun operator magang. Setelah pendidikan baru dikembalikan kepada job set masing-masing yang merekrut. Jadi itu juga semuanya bersifat acak. Dari job set di sana nanti akan dididik kembali. Pendidikannya +2, artinya fisik tetap jalan, istilahnya semi militer, dan untuk kompetensi juga tetap jalan. Setelah pendidikan di situ, di lapangan ya, pendidikan di lapangan sambil bekerja, istilahnya prakteknya di lapangan, itu juga belum menentukan bahwa Anda nanti lolos sebagai karyawan dengan kontrak PKWT 1. Ujian dulu, bekerja seperti biasa sambil belajar, ada ujian PKWT 1, setelah itu baru ditentukan Anda menjadi seorang karyawan PT PAMA. Tapi ketika walaupun sudah kurun waktu 1 tahun bekerja di lapangan, akan tetapi tidak memenuhi syarat kriteria ujiannya, kompetensinya, maupun attitude-nya, semuanya tidak masuk, maka di situ juga Anda bisa dipulangkan ke rumah Anda. Dan dipulangkannya memang gratis. Jadi tidak menjadi patokan ketika sudah pendidikan. Mungkin dalam segi mekanik adalah BMC atau operator magang, itu semuanya tidak menjamin ketika Anda nanti di lapangan langsung menjadi seorang karyawan. Jadi tetap bisa kategori tetap ter-PHK pada saat di lapangan tersebut ya, untuk menjalani proses PKWT 1. Nah setelah dari semuanya itu berjalan, ada memang nantinya pendidikan kembali. Kemungkinan setelah bekerja 1 tahun sudah PKWT pastinya ya. Sudah PKWT 1 maupun PKWT 2, ada nanti akan istilahnya dilakukan pendidikan semi militer kembali. Bisa jadi di Kostrad. Kebetulan saya pada saat itu di Kostrad. Bisa di Zeni, Kopassus dan sebagainya. Proses pendidikan itu semuanya memang membutuhkan waktu kurang lebih memang tidak lama, hanya kurang lebih 1 bulan, tapi luar biasa di tempatnya di sana. Dan setelah dari sana balik ke job set kembali dan bekerja pada umumnya. Akan tetapi semua setelah Anda bekerja di PT PAMA itu nomor 1 adalah attitude. Kalau attitude Anda nantinya kurang bagus, walaupun nilai kompetensinya bagus, juga akan menjadi pertimbangan oleh instruktur supaya Anda mungkin bisa jadi tidak dilanjutkan untuk PKWT 2 dan lain sebagainya. Karena sebenarnya poinnya adalah di PAMA itu attitude. Jadi ketika kesimpulannya ya, sekarang kesimpulannya ketika Anda baru masuk di PAMA, tunjukkan attitude. Attitude yang benar-benar murni dari hati, bukan yang dibuat-buat. Tunjukkan bahwa Anda niat untuk bekerja, bukan dibuat-buat. Tunjukkan bahwa Anda istilahnya akan nurut, patuh, dan taat ketika bekerja di PAMA, dan bukan dibuat-buat. Itu benar-benar berangkat dari hati. Insya Allah para instruktur juga akan tahu menilainya, dan insya Allah Anda baru diterima benar-benar sesuai dengan kualifikasi menjadi seorang karyawan PAMA, baik mekanik maupun operator.
Nah, mungkin cukup itu aja lah dalam video ini yang mungkin bisa sedikit saya share. Nah, mungkin bagi Anda semuanya yang mau memiliki komentar atau mau memiliki pertanyaan, bisa aja silahkan klik aja di deskripsi. Bukan di deskripsi ya, klik aja di kolom komentar supaya kita di sini sama-sama belajar. Karena sudah sangat lama juga saya resign dari perusahaan Pak Ma, mungkin pastinya agak banyak kekurangan yang saya sampaikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudahan ada manfaatnya, walaupun sedikit. Bakalan ketemu lagi di next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.